menemukan botol tua berdebu di gudang, lalu tiba-tiba, boom! Jin keluar dan menawarkan 3 permintaan. Kira-kira apa yang bakal kamu minta? Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Jadi hari ini aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman seorang kolektor barang antik yang benar-benar bikin merinding sekaligus bikin iri. Kalian pasti penasaran kan? Oke, langsung aja kita mulai. Kisah ini berawal dari seorang kolektor barang antik bernama Pak Budi. Pak Budi ini udah puluhan tahun berkecimpung di dunia barang-barang kuno. Dia punya toko kecil yang penuh dengan barang-barang unik dan bersejarah. Suatu hari, Pak Budi mendapat tawaran dari seorang kenalan untuk membeli sebuah peti tua yang konon katanya berasal dari Timur Tengah. Awalnya Pak Budi ragu karena peti itu terlihat sangat usang dan berdebu. Tapi karena rasa penasarannya yang besar, akhirnya Pak Budi memutuskan untuk membeli peti tersebut. Sesampainya di toko, Pak Budi langsung membersihkan peti tua itu. Debu-debu tebal yang menempel di peti itu membuat Pak Budi semakin penasaran dengan isi peti tersebut. Setelah peti itu bersih, Pak Budi mencoba membukanya. Ternyata peti itu terkunci. Pak Budi mencoba mencari kunci yang cocok di antara koleksi kuncinya, tapi tidak ada satupun yang pas. Akhirnya, dengan sedikit paksaan, Pak Budi berhasil membuka peti itu. Di dalam peti, Pak Budi menemukan beberapa kain usang dan sebuah botol kaca yang terlihat sangat tua. Botol itu terbuat dari kaca berwarna hijau gelap dan dihiasi dengan ukiran-ukiran aneh. Pak Budi merasa ada sesuatu yang aneh dengan botol itu. Karena penasaran, Pak Budi mencoba membuka tutup botol itu. Saat tutup botol itu dibuka, tiba-tiba muncul asap tebal berwarna ungu dari dalam botol. Asap itu semakin lama semakin membesar dan membentuk sosok manusia yang tinggi besar. Pak Budi terkejut bukan main. Dia hampir pingsan karena ketakutan. Sosok itu kemudian berbicara dengan suara yang menggelegar. Aku adalah jin dari botol ini. Aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Pak Budi masih tidak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Dia mengira sedang bermimpi. Tapi kemudian jin itu mengulangi perkataannya. Cepatlah sebutkan permintaanmu, wahai manusia. Aku tidak punya banyak waktu. Setelah beberapa saat terdiam, Pak Budi akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Jika benar kau adalah jin, aku ingin membuktikan kesaktianmu. Aku ingin kau mengubah toko kecilku ini menjadi toko barang antik terbesar dan terlengkap di kota ini. Jin itu tersenyum sinis. Permintaan yang mudah. Akan aku kabulkan dalam sekejap. Seketika itu juga, toko kecil Pak Budi berubah menjadi toko yang sangat besar dan mewah. Barang-barang antik yang ada di toko itu juga bertambah banyak dan berkualitas. Pak Budi sangat senang dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia benar-benar percaya bahwa jin itu benar-benar sakti. Setelah permintaan pertama dikabulkan, Pak Budi mulai berpikir keras tentang permintaan kedua dan ketiganya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dia ingin meminta sesuatu yang benar-benar bermanfaat dan bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Setelah beberapa hari berpikir, Pak Budi akhirnya memutuskan permintaan keduanya. Aku ingin menjadi orang terkaya di kota ini, kata Pak Budi kepada jin. Jin itu kembali tersenyum sinis. Permintaanmu akan aku kabulkan. Tapi ingat, kekayaan bisa membawa kebahagiaan dan juga kesengsaraan. Seketika itu juga, rekening bank Pak Budi terisi dengan uang yang sangat banyak. Dia menjadi orang terkaya di kota itu dalam sekejap. Dengan kekayaan yang melimpah, Pak Budi mulai menikmati hidupnya. Dia membeli rumah mewah, mobil-mobil mewah, dan berbagai barang mewah lainnya. Dia juga sering berpergian ke luar negeri untuk berlibur. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pak Budi mulai merasa kesepian dan tidak bahagia. Dia merasa bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Dia juga mulai dijauhi oleh teman-temannya karena mereka iri dengan kekayaannya. Selain itu, Pak Budi juga mulai dihantui oleh rasa takut kehilangan kekayaannya. Dia takut jika ada orang yang ingin mencuri uangnya.
Pak Budi akhirnya menyadari bahwa permintaan keduanya itu adalah sebuah kesalahan. Dia seharusnya meminta sesuatu yang lebih bermakna daripada kekayaan. Dia kemudian berpikir keras tentang permintaan ketiganya. Dia tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Setelah beberapa hari merenung, Pak Budi akhirnya memutuskan permintaan ketiganya. Aku ingin kau mengembalikan kehidupanku seperti semula. Aku ingin toko kecilku kembali seperti dulu, dan aku tidak ingin menjadi orang terkaya di kota ini, kata Pak Budi kepada Jin. Jin itu terkejut dengan permintaan Pak Budi. Kau yakin dengan permintaanmu ini, kau tidak akan menyesal? Tanya Jin. Pak Budi mengangguk dengan mantap. Aku yakin. Aku lebih bahagia dengan kehidupan sederhana daripada kehidupan mewah yang penuh dengan kesepian dan ketakutan. Jin itu kemudian mengabulkan permintaan Pak Budi. Seketika itu juga, toko besar Pak Budi kembali menjadi toko kecil seperti semula. Rekening bank Pak Budi juga kembali seperti semula. Pak Budi kembali menjadi kolektor barang antik biasa. Awalnya, Pak Budi merasa sedikit menyesal karena telah menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia lebih bahagia dengan kehidupan sederhananya. Pak Budi kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Dia membuka tokonya setiap hari dan melayani pelanggan dengan ramah. Dia juga kembali berkumpul dengan teman-temannya. Dia merasa lebih bahagia dan damai daripada sebelumnya. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke toko Pak Budi. Pelanggan itu adalah seorang wanita tua yang sedang mencari barang antik. Wanita itu tertarik dengan sebuah botol kaca yang terlihat sangat tua. Botol itu adalah botol yang sama yang pernah berisi jin. Pak Budi terkejut melihat botol itu kembali. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan botol itu. Wanita itu kemudian membeli botol itu dari Pak Budi. Setelah wanita itu pergi, Pak Budi merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi pada wanita itu. Dia takut jika wanita itu akan mengalami hal yang sama seperti dirinya. Beberapa hari kemudian, Pak Budi mendapat kabar bahwa wanita yang membeli botol itu telah meninggal dunia. Pak Budi merasa sangat bersalah dan menyesal karena telah menjual botol itu kepada wanita itu. Dia merasa bahwa kematian wanita itu adalah tanggung jawabnya. Dia kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang botol itu. Pak Budi mencari informasi tentang botol itu di berbagai buku dan sumber. Dia menemukan bahwa botol itu adalah botol kuno yang berasal dari Timur Tengah dan berisi jin yang sangat kuat. Jin itu hanya akan mengabulkan 3 permintaan kepada orang yang membebaskannya. Tapi jin itu juga bisa membawa kesengsaraan dan bahkan kematian bagi orang yang tidak berhati-hati. Pak Budi menyadari bahwa dia sangat beruntung karena masih hidup setelah bertemu dengan jin itu. Dia juga menyadari bahwa dia harus berhati-hati dengan barang-barang antik yang dimilikinya. Setelah kejadian itu, Pak Budi menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati. Dia tidak lagi terlalu mengejar kekayaan dan kemewahan. Dia lebih fokus pada kebahagiaan dan kedamaian. Dia juga lebih peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Dia belajar dari pengalamannya dengan jin itu dan menjadi orang yang lebih baik. Pak Budi juga memutuskan untuk tidak lagi menjual botol itu kepada siapapun. Dia menyimpan botol itu di tempat yang aman dan berharap tidak ada orang lain yang akan menemukan botol itu lagi. Kisah Pak Budi ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa kekayaan dan kemewahan bukanlah segalanya dalam hidup. Kebahagiaan dan kedamaian jauh lebih penting daripada itu. Kita juga harus berhati-hati dengan apa yang kita inginkan. Karena terkadang apa yang kita inginkan itu bisa membawa kita kepada kesengsaraan. Jadi guys, jangan terlalu terpaku pada materi ya. Lebih baik fokus pada hal-hal yang membuat kita bahagia dan damai. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk mengejar kekayaan. Nah, itu dia cerita tentang Pak Budi dan botol jinnya. Gimana guys, seru kan? Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran dan inspirasi buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kalian miliki dan jangan terlalu terpaku pada hal-hal materi. Kebahagiaan sejati itu ada di dalam diri kita sendiri.
Buat kalian yang suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku ya. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik lainnya, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu tersenyum dan tetap positif. Bye-bye, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa lagi.